Sosok yang satu ini sering dijuluki wanita besi, wanita yang keras. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa perempuan yang satu ini ketusnya nggak ketulungan. Tetapi lepas dari banyaknya julukan, baik kawan maupun lawan mengakui bahwa perempuan yang satu ini bukan perempuan biasa. Siapa lagi kalau bukan Megawati Soekarno Putri. Bu Mega, terima kasih banyak sudah datang. Silakan duduk. Bu Mega, mungkin tidak banyak yang tahu nama Anda ternyata panjangnya nggak ketulungan. Nih, saya catat nama lengkap Anda, Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Panjang banget. Siapa yang memberi nama ini? Ya, orang tua saya. Pertanyaannya yang salah ya. Ini nama diberikan ibu atau ayah? Rasanya gado-gado. Anda suka nggak dengan nama ini? Oh, senang sekali. Baru-baru Ibu hadir dalam peluncuran buku berjudul Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat. Kalau boleh tahu ini buku mengenai apa, Bu? Di sini ada enggak ya? Penulisnya atau tim penulis ada ya? Nah, kalau sepintas saya lihat di dalam buku ini banyak juga bercerita tentang masa-masa di mana Anda menghadapi tantangan yang berat. Masa-masa ketika tanda kutip Anda dizolimi oleh Orde Baru. Dan bagaimana Anda bisa bertahan, baik sebagai ketua partai, sebagai anak Bung Karno, sebagai perempuan. Nah, kalau boleh yang Anda tangkap dari buku ini, pesan moral yang paling terasa kuat apa? Adik-adik itu, saya memanggil mereka kan adik-adik, adalah wartawan yang diminta untuk meliput kegiatan saya pada waktu itu. Yang ternyata itu tidak mudah kalau menurut cerita mereka. Tetapi mereka mungkin karena masih muda, anak muda itu kan biasanya senang tantangan. Barangkali waktu mulai mengenal saya, mereka melihat ini ada suatu barangkali karakter yang unik. Kok seorang perempuan pada waktu itu justru bersedia untuk tanda kutip melawan Orde Baru. Nah, sehingga dengan demikian di dalam perjalanannya kami menjadi saling dekat karena ternyata tugas itu tidak mudah untuk dijalankan. Bu Mega sebagai apa waktu itu ya? Awal mulanya kan saya adalah sebagai anggota masih PDI, anggota PDI, Partai Demokrasi Indonesia di Jakarta Selatan. Tetapi yang semakin mengeratkan hubungan kami adalah ketika ada kongres luar biasa di Surabaya, di kompleks haji di Sukolilo. Karena memang waktu itu saya sangat diupayakan untuk bisa dihambat, untuk tidak bisa masuk sebagai peserta kongres. Kalau kembali lagi melihat buku ini, kita kembali ke masa-masa di mana tanda kutip lagi Anda dizolimi ya. Dalam peluncuran, buku ini dilelang. Emang Anda udah kehabisan uang ya? Bukannya begitu, yang namanya saya menjadi wakil presiden, jadi presiden, lalu sampai sekarang masih disebut presiden kelima. Suami saya memelihara saya dengan baik. Jadi ya Bu, ini kan bercanda aja Ibu, kayaknya serius. Bukan. Bukan berarti saya tidak ingin bercanda. Saya tahu Anda bercanda. Tetapi kan
Tapi perlu dijelaskan. Saya perlu menjelaskan, Iya. karena saya tahu nanti pasti Anda akan menanyakan soal korupsi. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikutnya. Indonesia loh jadi presiden, gak lain belum apa-apa. Dia perempuan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Aku itu merindukan bunga Indonesia berkembang kembali. Kembang yang ditimpa cahaya bulan. Iya, itu nanti kalau jadi presiden menjadi presiden boneka. Bonekanya siapa? Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, atau lebih dikenal sebagai Megawati Soekarno Putri, adalah sosok yang sepak terjangnya selalu menjadi sorotan di dunia politik Indonesia. Apalagi partai yang dikomandaninya berhasil menjadi pemenang pemilu dan berhasil mengusung kadernya Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun sorotan kepada Megawati seakan semakin gencar, terutama pada awal-awal pemerintahan Joko Widodo, karena disinyalir Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan dirasa terlalu ikut campur. Saat peluncuran bukunya, Megawati dalam catatan wartawan menangis dan tertawa bersama rakyat baru-baru ini. Sempat terjadi kehebohan dengan kehadiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saya heran juga dia datang. Ya, hubungan saya dengan Ibu Megawati melampaui partai politik. Nggak ada urusan dengan partai politik. Bu Mega, banyak mengatakan Anda ini orangnya keras. Keras kepala juga maksud saya. Lalu kalau dilihat pengalaman hidup Anda, banyak orang mengatakan itu sejak umur 13 tahun, bahkan Bung Karno menggembleng Anda dan mengatakan bahwa anakku ini akan jadi calon pemimpin di masa depan. Tapi kalau boleh tahu, sikap keras itu datangnya dari mana? Nggak tahu saya ya. Tapi Anda sendiri, kalau dijuluki wanita yang keras gitu, Anda terima atau menolak? Mungkin kalau pada prinsip dan keyakinan saya harus mengakui hal itu. Karena tadi mungkin saya bilang keluarga besar saya, maksud saya dari pihak kakek, nenek, dan paman dan sebagainya, itu saya lihat katanya, karena saya tidak ikut mengalami, mereka termasuk juga para pejuang yang ikut pada waktu masa-masa kemerdekaan. Bu Mega, apapun cerita saya penasaran ini, karena di acara peluncuran itu Anda mengatakan, Pak Ahok yang jantan dong. Lah Pak Ahok kan jantan memang. Maksud Anda apa ya? Sebetulnya ya saya hanya sebut saja. Saya waktu itu menceritakan kalau saya sedang bergemuruh begitu. Saya rasakan wanita di Indonesia ini masih dihumiliate, bahwa sepertinya konco wingking di bagian belakang aja ya, dan sebagainya begitu kan, diremehkan. Nah jadi kan itu lalu saya suka menantang kan, karena lambang partai kami kan kepala banteng kan, banteng itu kan jantan kan, jadi maksudnya saya gitu kan. Nah, ini yang paling penting. Saya maksudnya suka apa lupa, saya suka lupa diri kan. Jadi kalau mau menantang, saya selalu bilang ya, itu kan waktu saya sebut begitu hanya untuk Pak Ahok juga tahu tuh guyonan saya saja. Tapi biasanya kan kalau siapa begitu, lalu saya anggap dia tidak konsekuen atau sangat apa ya, lembek begitu. Lalu kan saya bilangnya, kalau kamu tuh jantan kan begitu. Nah, terus saya lalu ingat saya perempuan kan, jadi bingung kan, saya mau ngomong apa. Makanya pernah ada karikatur itu justru banteng tapi pakai anting.
Jadi saya ingat itu kan sindiran bagi saya ya sebetulnya. Dan saya terus pikir, masa saya terus bilang, ya karena saya banci, kan begitu. Kan ya akhirnya selalu saya hanya bisa bilangnya, ya kalau jantan, tapi tidak saya teruskan. Ya itulah awalnya. Jadi itu bercanda atau serius? Ya bercanda aja, orang sama Ahok kok suruh berserius. Pak Ahok itu diundang atau enggak sih itu? Oh kalau saya dengar, ya saya kembali bilang saya juga tamu loh waktu itu. Tanya pada mereka, diundang kalau yang saya dengar. Oh, diundang. Saya pikir nyelonong aja begitu. Itu tapi nggak ada kemarahan di situ ya. Karena ini kan masih ada konteksnya dengan Pak Ahok ini kan menyebalkan ya. Enggak tuh. Oh. Anda sayang nggak sih sama Pak Ahok? Saya? Wah, nanti kan Ibu Ahoknya gimana sama saya ya? Kalau gitu dalam banyak kesempatan, seorang Megawati Soekarno Putri sering mengkritik pemerintahan yang ada sekarang. Yang notabene adalah pemerintahan Jokowi, yang notabene adalah didukung oleh PDIP. Apa yang salah di sini? Ikuti terus Ki Candy. Loh, saya orang cuman ketua umum partai, terus bisa nyuruh seorang presiden. Loh, orang yang teken tuh dia loh, bukannya saya loh. Biarin saya sampai jengking ya. Bu Mega, Anda beberapa kali juga mengatakan Anda dibully ya, dilecehkan atau dipermainkan di media massa, media sosial, hanya berkaitan dengan statement Anda mengenai petugas partai. Pak Jokowi itu petugas partai. Terus semua orang melihatnya dengan sudut pandang negatif. Karena informasi yang diberikan itu bias. Jadi apa yang dimaksud dengan petugas partai sebenarnya? Ya, karena saya mengatakan pada wartawan, sebelumnya saya ingin menerangkan dulu. Mereka yang saya kenal sebagai adik-adik saya, itu sebagai wartawan sangat beda loh dengan wartawan sekarang. Mestinya menurut saya dengan kode etik jurnalistik itu kan menanyakan kepada yang bersangkutan dulu. Tetapi kan kalau sekarang karena mungkin akibat teknologi canggih, orang tanpa kenal saya siapa, tanpa tahu persoalannya apa, hanya karena ada sementara orang yang mengatakan bahwa oh Ibu Mega itu sepertinya melecehkan Pak Jokowi. Padahal tidak demikian. Dalam aturan perundang-undangan, ya kalau tidak percaya nanti tolong buka undang-undangnya, bahwa kalau seseorang untuk diusung oleh partai, maka ada dua jalannya. Orang itu datang dari internal partai, atau orang itu melamar ke partai. Nah, sehingga dengan demikian, saya yang telah diangkat oleh Kongres Partai menjadi ketua umum, itu menjadi penanggung jawab dari semua anggota partai saya. Dan ketika saya memberikan instruksi untuk bisa menjalankan dengan baik roda organisasi, yang di internal itu adalah petugas partai, yang akan ke legislatif itu adalah petugas partai, yang di eksekutif itu adalah petugas partai, saya pun adalah petugas partai sebagai ketua umum. Jadi kalau saya mengatakan presiden yang kebetulan, ini kebetulan datang dari partai kami, dari PDI Perjuangan, maka sebagai ketua umum, memang di dalam ADART kami itu disebutnya petugas partai. Soal merasa dibully, termasuk juga ketika tadi saya lihat Anda kan di liputan tadi nadanya agak tinggi ketika mengatakan, iya, seakan-akan
Pak Jokowi atau presiden itu boneka, presiden boneka. Artinya yang mengendalikan Bu Mega. Terhadap komentar atau tudingan seperti itu apa? Ya kan lucu ya, artinya mereka kan tidak mengerti tata negara, proses tata pemerintahan. Loh, saya orang cuman ketua umum partai, terus bisa nyuruh seorang presiden. Loh, orang yang teken tuh dia loh, bukannya saya loh. Biarin saya sampai jengking ya. Kalau ada tudingan bahwa Bu Mega itu ngatur-ngatur gitu, sebenarnya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi dalam hal ini, Ibu ngatur-ngatur juga nggak sih? Loh, kalau beliau bertanya masa saya nggak boleh ngomong? Namanya kan kita ini sharing pendapat. Orang aneh ya, sekarang memang saya merasa bangsa saya ini mengalami anomali. Jadi masa kalau seorang anak bertanya kepada orang tuanya gitu, terus orang tuanya suruh diem aja gitu. Lah, orang kalau Pak Jokowi datang ke saya, Bu, makan yuk, Ibu, kira-kira di rumah ada apa? Masa terus saya bilang, oh enggak ada apa-apa. Nanti terus saya dibully lagi. Presidennya datang aja nggak disediakan makanan. Nggak salah kita. Dalam beberapa kesempatan secara terbuka, Bu Mega mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi. Kenapa harus secara terbuka ngomongnya? Kan bisa aja panggil Pak Jokowi atau ngobrol sama Pak Jokowi, jangan begini, jangan begitu, atau sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Tapi kenapa seakan-akan Ibu kecewa dan mengungkapkannya di publik? Bukan. Nah, itu kan kenapa saya yang ditanya. Padahal kenapa mereka yang tidak tahu saya aja berani ngebully. Nah, saya kan lebih baik berterus terang saja. Supaya apa? Karena kan itu sebuah pandangan politik ya. Jadi kan memang punya ada hak dan tanggung jawab. Jadi seperti tadi yang saya katakan, sebagai ketua partai, lalu saya menyebut beliau adalah sebagai petugas partai, ada hal-hal yang memang saya katakan secara tertutup, tetapi ada juga yang menurut saya bahwa hal ini dapat dikatakan secara publik untuk supaya rakyat mengetahui bahwa kembali lagi di dalam proses berpemerintahan itu bukan berarti kalau partai yang mengusungnya itu lalu harus berdiam diri saja. Tidak demikian, tetapi kami juga sangat diminta untuk bisa bertanggung jawab dan juga kalau perlu harus membela beliau sebagai presiden yang datangnya dari partai kita. Jadi bukan berarti asal enak-enak begitu saja. Saya sangat mengerti di mana saya harus berbicara. Karena saya tidak akan membuka rahasia negara. Mana yang rahasia, mana yang bukan. Mana yang perlu publik mengetahui, mana yang tidak. Jadi bukannya dengan pengertian tidak bertanggung jawab. Dibully itu tidak bertanggung jawab loh. Dan itu sampai terjadi pada anak-anak kita loh. Tapi Bu Mega, kenapa kelihatannya malah sikap teman-teman di PDIP itu beberapa kali malah lebih keras dibandingkan dengan partai-partai lain? Seakan-akan PDIP ini oposisi. Jadi banyak orang bilang itu gara-gara terlalu banyak oposisi, jadi bingung ketika masuk di pemerintahan tetap aja seperti beroposisi. Kembali kan itu asal, maaf ya, asal berbicara saja. Karena tidak melihat bahwa kita partai pengusung pun mempunyai hak untuk mengkritisi. Karena kita kan punya fraksi di legislatif. Dan bagaimana, itu kan maksudnya untuk otokritik dan sebagainya. Waktu saya sebagai presiden pun, PDI sering memberikan otokritik kepada saya sebagai presiden, tentunya dalam sebuah hal yang sangat wajar menurut saya. Persoalannya sekarang ini setiap konteks itu biasanya tidak diinformasikan secara utuh, terpotong-potong sehingga sampai ke masyarakat, sehingga menjadi bias. Nah,
kalau hal ini yang terus-menerus disuguhkan kepada masyarakat, masyarakat kita pun tidak akan bisa berpikir secara utuh. Lalu bagaimana nasib bangsa di kemudian hari? Nah, itu antara lain saya berpikir, mengapa saya melihat ini bukan waktunya lagi saya untuk mengambil posisi menjadi calon presiden pada waktu itu, meskipun saya tahu dengan semua perhitungan yang telah kita buat, karena kita penuh dengan asam garam di dalam berpolitik di partai ini, pernah menang, pernah kalah, dan kita sudah mengkalkulasi setelah 10 tahun kita tanda kutip orang sedang selalu mengatakan oposisi. Saya sendiri menjadi heran. Berulang kali saya mengatakan konstitusi kita ini tidak ada oposisi. Nggak pernah ngerti juga. Saya sendiri kadang-kadang terkejut kalau pengamat mengatakan PDI Perjuangan adalah partai oposisi. Aduh, udah ngawur saya bilang, itu ya. Ngawur ya. Ya menurut konstitusi ya ngawur, bukan Termasuk menurut pertanyaan Bu Mega. saya tadi ngawur itu ya. Ya memang, maka saya diamkan. Tunggu, dikit lagi. Tadi terputus bahwa Ibu hendak mengatakan soal kalkulasi, bahwa Ibu waktu itu kalau maju, saya menangkapnya. Oh bukan kalau saya maju. Oh, oke. Saya memprediksi. Iya, memprediksi. Jadi kalkulasi itu bahwa kita akan bisa menang di legislatif, dan tentunya kalau kita pada waktu itu bisa mendapatkan seorang calon presiden yang menurut pengamatan saya, karena kadang-kadang saya juga tidak begitu percaya pada survei, yang tepat kita pun bisa menang. Nah ternyata ya, karena kenapa? Itu tadi, kalau saya lagi yang maju, orang saya sudah bilang, jadi presiden di Republik Indonesia buat perempuan ini susah sekali. Bukan karena udah bosan jadi presiden, enggak ya? Ya bosan juga sih. Bosan juga. Dulu kami ini dibilang, anggota dari PDI, sampai PDI Perjuangan itu adalah preman-preman. Iya, saya bilang. Bu Mega, nanti bisa ceritakan ya nilai-nilai yang ada di dalam Nawacita dan kemudian Trisakti. Tapi saya mau bertanya sedikit mengenai fenomena korupsi. Akhirnya ditanya juga ya Bu ya. Fenomena korupsi yang ada di kepala daerah, di anggota DPR maupun DPRD, di partai-partai politik. Termasuk diantaranya adalah di PDIP. Karena ternyata kader-kader PDIP juga bahkan pernah ada statement dari KPK maupun ICW yang mengatakan bahwa PDIP termasuk juara dalam hal korupsi. Komentar Anda dulu soal dianggap juara ini. Itu kan sebenarnya hanya dilihat dari angka. Tetapi masalah korupsi itu kan sebenarnya kita tidak bisa melihatnya hanya memilah-milah. Bahwa ini karena dari partai ini, itu dari partai itu. Kalau menurut saya justru yang paling utama adalah substansinya bagi kehidupan bangsa dan berbangsa ini. Kok keadaan seperti itu bisa terjadi, kan begitu. Nah, karena menurut saya tentunya awal mulanya tidak bisa hanya dilihat dari si A. Sekarang ini sebagai ketua umum, sampai mungkin karena tanggung jawab saya mesti mengatakan kepada seluruh anggota PDI Perjuangan, dari yang ada di tingkat pusat sampai namanya anak ranting, struktur kami itu sampai sedemikian rupa bahwa jangan melakukan hal itu, karena apapun juga
itu adalah merupakan sebuah hal yang tidak bisa diiyakan dari segala sisi. Nah, tetapi kan yang jadi problemnya adalah kenapa toh kok bisa terjadi hal itu. Nah, itu apa yang salah di sini? Ya, itu bukannya hanya pekerjaan saya saja, tetapi itu pekerjaan yang saya bilang tadi bagi seluruh bangsa. Kalau dikatakan bahwa itu dari PDI Perjuangan, saya tidak membantah. Dan saya akan mengatakan, saya silakan kalau mau diambil, ambil. Diproses secara hukum. Tetapi kan bukan hanya sampai tuduhan seperti itu saja. Karena yang lain juga seperti begitu, tapi saya tidak pernah mengatakan, saya diam. Kalau ada yang dari lain partai itu diambil dan sebagainya. Kenapa? Karena saya sangat tahu partai saya itu betul-betul datang dari mereka orang-orang yang tidak berpunya pada awalnya. Nah, setelah mereka di-upgrade untuk jadi, katakan, saya selalu mengatakan seseorang, saya punya anak buah tukang becak, preman, dulu kami ini dibilang anggota dari PDI, sampai PDI Perjuangan itu adalah preman-preman. Iya, saya bilang, itu rakyat Indonesia loh. Kenapa? Karena tidak diberi kesempatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Artinya? Pertanyaannya, apakah harus dengan kondem atau dengan juga memberikan sebuah solusi? Saya sudah jadi presiden juga dipusingkan dengan masalah itu. Yang namanya LP, saya sangat ingat Menteri Kumhamnya saya pada waktu itu Pak Yusril. Beliau kan minta anggaran untuk bisa menambah lembaga pemasyarakatan. Lalu saya bilang, seberapapun besarnya anggaran yang akan diberikan melalui APBN, saya melihat bukan itu solusinya. Tetapi bagaimana masyarakat itu bisa kembali saling memperhatikan bahwa hal itu adalah perbuatan yang tidak baik. Saya pernah, hanya karena keingintahuan saya datang ke suatu instansi. Kemana itu? Anda boleh dikasih tahu lah. Hanya untuk tahu apa? Sebenarnya katanya itu mesti kalau mau minta tanda tangan itu mejanya ada berapa, begitu kan? Ya saya turuti saja kan. Apa yang Anda lihat? Nah, ternyata setiap laci itu memang harus diisi. Lalu kalau saya lihat kan ada toh di dalam formulirnya. Nanti untuk ini maka pembayarannya adalah sekian. Nah, tapi saya hitung kok sudah lebih dari yang sekian ini. Jadi ini kompleks sifatnya, nggak bisa disalahkan PDI semata ya. Jadi kalau maksud saya, apakah dari PDIP sendiri nggak bisa untuk kemudian dengan tegas? Kesannya kan nggak tegas juga sehingga kader-kadernya nggak ada ketakutan. Apa yang tidak tegas? Apa yang pernah Anda lakukan terhadap mereka yang korupsi? Pasti kalau yang tadi saya bilang, satu pemecatan langsung. Padahal dari sistem organisasi kita, untuk memecat seorang anggota, kita punya juga badan kehormatan dan itu berjenjang. Lalu nanti boleh membela diri kalau ada kongres partai, sehingga masih dibuat ruang untuk mereka membela diri. Tetapi kalau bagi hal-hal seperti ini, saya tinggal bilang pada sekjen saya, segera dibuat tertulis, langsung saya pecat. Sehingga memang, nah ini juga salah satu, ketika terjadi pemecatan, orang ini bukan lagi menjadi anggota partai. Di media terus saja dibilang bahwa ini anggota PDI Perjuangan dan sebagainya, bla 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 bla. Padahal sudah dipecat. Nah, ini yang saya bilang, karena juga tidak adanya disiplin kode etik jurnalistik, itu sehingga membuat bias terus, sehingga terbawa nama. Saya mengatakan pada anggota partai,
bapak-bapak terutama ya, karena anggotanya kan banyak bapak-bapaknya daripada ibu-ibunya. Apa kalian tidak ingat ya punya anak dan istri, bahwa kalian punya kehidupan? Jadi kalau hal-hal seperti itu juga terus dilakukan, pasti akhirnya sudah tahulah akan kemana. Kita rehat sejenak karena kembali lagi masih ada soal Nawacita dan Trisakti, dan juga soal tudingan bahwa PDIP isinya cuma preman-preman. Dan ini berkaitan dengan tudingan bahwa korupsi di PDIP ini cukup tinggi. Tadi Anda sudah jawab sebagian, tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi mereka pada duduk begitu, beberapa saya datangi kan. Terus saya bilangnya begini, enak ya pisang gorengnya. Ya Bu, kita kira daging. Bu Mega, pada saat tampil di Kick Andy waktu 5 tahun lalu, salah satu yang menjadi persoalan yang diangkat ke permukaan adalah PDIP itu isinya preman-preman saja. Boleh tahu nggak perubahan apa yang Anda lakukan sejak awal dulu ketika tanda kutip mereka yang dianggap preman yang berani bergabung dengan PDIP karena yang lain takut sekali pada saat itu? Perubahan apa yang Anda lakukan? Tentunya yang pertama ketika dikatakan waktu masih PDI, dibilang kalau itu kan dibilang partai sandal jepit, tempatnya orang preman. Lalu saya bilang pada mereka, saya sangat bangga bahwa mereka mau bergabung dengan kami. Kenapa bangga? Karena mereka adalah tetap rakyat Indonesia yang mungkin pada sebagian orang dianggap mereka yang tersingkirkan karena berperilaku tidak baik dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika mereka masuk, saya sendiri waktu itu kaget. Kagetnya karena wow, anak buah saya kok kayak begini ya. Kayak apa? Maksudnya kayak Pak Jarod semua gitu? Bukan, rambutnya ada yang panjang, lalu pakai tato, lalu bajunya dibuka begitu kan. Tapi saya pikir mereka ini manusia juga. Ada cerita lucu ya. Pada waktu itu ketika mereka yang mengikuti cara saya untuk mengajarkan berdemokrasi itu bagaimana, maka di rumah saya di Kebagusan itu diadakan yang disebut malam jadi adanya hari Selasa, tapi dikenal oleh mereka sendiri disebutnya malam Reboan gitu. Karena kan kalau orang Jawa setelah lewat jam 5 sore itu sudah masuk hari berikutnya. Malam Reboan, apa yang terjadi? Mereka minta untuk selalu saya memberikan, ya katakan kalau dibilang ceramah ya mungkin tidak begitu ya. Ya ada hal-hal yang bisa saya berikan. Dulu permulaannya saya beri pada makanan mereka nasi bungkus. Itu sumbangan, yaitu gotong royong antar kita untuk memberikan, karena tidak bisa terhitung berapa orang yang akan datang. Lalu akhirnya saya berpikir saya ingin mencoba untuk tanda kutip membudayakan mereka. Jadi saya bikin prasmanan. Waktu dilihat ada meja begitu dengan hidangan-hidangan begitu, saya sudah dengar gitu kan, Ibu kasihnya lain sekarang. Jadi waktu kalian semuanya silahkan mengambil makanan dan semuanya akan dapat. Saya bilang gitu. Antri saja dengan tertib. Nggak usah rebutan. Ya, jadi mereka bisa antri. Kalau dengan kursi tidak akan mencukupi, jadi biasanya gelar tikar saja. Jadi mereka pada duduk begitu, beberapa saya datangi kan. Jadi
waktu begitu saya datang mereka sudah ketawa-ketawa karena mereka sedang menggigit sesuatu. Terus saya bilangnya begini, enak ya pisang gorengnya. Jadi mereka itu berpikir karena kan si pisang goreng suka dibalut dengan tepung pisang goreng itu. Jadi kan dikiranya itu, iya Bu, kita kira daging. Seperti itulah kira-kira ya. Ya itu artinya apa? Artinya kita harus memberi pendidikan yang baik. Nah, jadi dengan sekolah partai ini apa yang sekolah dilakukan? partai pun sebetulnya prinsipnya sama. Karena nanti di kita itu kan semua sekarang disebut kader. Tapi saya melihat bahwa ke depan itu sudah harus ada untuk memotivasi, maka dibagi dari kader pratama itu pemula, jadi mereka yang baru masuk untuk bisa tahu ADART kita itu apa dan sebagainya, kurang lebih begitu. Lalu ada kader madya, mereka yang sudah punya pengalaman paling tidak 5 tahunan. Perubahan apa yang sekarang terasa di PDIP? Kalau saya ke tempat mereka, saya sangat bangga karena apa ya, rapih, disiplin. Paling saya senang apa? Mereka kalau menyanyikan Indonesia Raya itu ada rohnya. Bu Mega, Anda sebagai anak Bung Karno, Anda yang paling mengerti nilai-nilai yang sebenarnya ingin diwariskan oleh Bung Karno waktu itu. Menurut Anda nilai-nilai itu sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak sekarang ini? Dan apa nilai-nilai itu? Oh, ya itu sebetulnya gampangnya tadi yang saya sebut gotong royong ya. Gotong royong. Ya, tapi implementasi gotong royong itu sebetulnya untuk supaya membumi adanya di Trisakti itu. Boleh tahu, mungkin anak muda banyak yang nggak tahu, dikira universitas ini. Universitas pun yang memberi nama Bung Karno loh, banyak yang tidak tahu loh. Nilai-nilai di Trisakti yang sederhana aja supaya kami semua tidak, paham. ada tiga, yaitu sebetulnya menjabarkan dari gotong royong yang saya bilang budaya kita, bukan budaya Barat. Anak-anak sekarang kan ingin menjadi modern, maka dia itu membangun dirinya sepertinya selalu dengan orientasi ke Barat. Padahal menurut saya kita ini punya akar budaya sendiri yang luar biasa. Nah, Trisakti itu bunyinya satu, berdaulat di bidang politik. Banyak yang menanyakan, Bu, berdaulat di bidang politik itu apa toh? Ya, kita harus melihat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Memangnya kita mau jadi anteknya Amerika, mau jadi anteknya asing, asing atau negara-negara besar yang ada? Bagi saya tidak. Karena apa? Karena negara kita ini itu sangat mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Sehingga kenapa kita mesti merasa rendah diri? Kita bisa menjadi bangsa yang besar. Persoalannya sekarang ini adalah manajemen, sistem, lalu disiplin bangsa itu sendiri bagaimana. Ini yang menjadi persoalan. Dan saya kira ini bukan bagian saya lagi. Saya hanya mengatakan yang berikutnya. Yang kedua yaitu berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari. Artinya apa itu? Kita harus merasa bisa berdiri di atas kaki sendiri. Contohnya seperti buah. Saya bukannya anti asing, bukan. Nanti dibulinya begitu. Saya bukan anti asing, tapi saya berkeinginan rakyat kita bisa menikmati kedaulatannya itu. Baik. Yang ketiga, kedaulatan apa yang ketiga? Nah, yang ketiga itu berkepribadian di bidang budaya. Anak-anak sekarang, sampai saya ini ada cucu-cucu saya suruh ikut.
untuk tahu bahwa mereka boleh saja senang kepada yang berbau asing. Yang berbau asing, penyanyi asing. Tapi kan mereka juga harus tahu apa itu namanya pencak silat, apa namanya tarian Bali, tarian Sumatera, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini yang menurut saya itu tidak membalance, dan itu sebetulnya juga bagian daripada pendidikan. Anak-anak itu harus diharuskan untuk mengetahui budayanya sendiri. Bu Mega, karena ini dalam rangka Hari Kartini juga, saya ingin dengar bagaimana Anda melihat kaum perempuan di Indonesia. Anda tadi sempat curhat sedikit bagaimana seorang perempuan untuk menjadi presiden perjuangannya dan bahkan sering dibully. Tapi bagaimana pembelaan Anda terhadap perempuan? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Ibu-ibu, tolong dengarkan bahwa hanya dari ibu lah bisa datang anak-anak yang pintar. Perempuan di Indonesia, Anda tadi mengatakan posisinya belum setara, ya, padahal undang-undang memberikan hak yang sama. Lalu di sini apa yang salah sebenarnya? Oh, itu kompleks ya menurut saya. Tapi yang menjadi menurut saya basic itu yaitu tadi ya, meskipun kita mengatakan berkepribadian di bidang budaya, tapi kita juga harus bisa membedah budaya kita itu sebenarnya sangat terpengaruhi di dalam kehidupan manusia Indonesia. Nah, antara lain tradisi. Ini seringkali saya alami kalau saya berjalan ke daerah. Apa yang Anda lihat waktu Anda ke daerah-daerah itu? Jadi kalau mamanya, saya paling senang begini, kalau ada ibu gendong anak, saya tanya, anakmu berapa? Saya elus-elus anaknya, tapi sebenarnya selain saya elus, saya pegang kulitnya. Karena saya tahu kalau saya pegang rambutnya agak kasar, lalu kulitnya itu coba saja saya tarik, maka anak ini kekurangan gizi, sudah pasti. Jadi praktis saja untuk tahu. Nanti saya tanya, ini anakmu yang nomor berapa gitu. Nanti ada yang bilang nomor 3 lah, nomor 4. Lalu saya tanya, kamu berkeinginan untuk punya anak berapa? Nggak tahu, Bu. Gitu. Toko nggak tahu. Suami. Nah, antara lain begitu. Jadi saya tanya, suamimu kerjanya apa? Saya kan jadi apa ya, teriris ya. Ketika dia mengatakan, ya suami saya hanya tukang ojek, begitu umpamanya. Lalu kamu nantinya akan menjadikan anak-anakmu seperti apa? Itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Saya bilang, oh ya benar, tapi ada komanya, bahwa yang namanya yang di atas memberikan kepada kamu, anak-anak ini, itu harus kamu pelihara dengan baik. Apa artinya? Bukan hanya kamu besarkan tanpa sesuatu hal. Sesuatu hal itu adalah pendidikan, kesehatan. Sudahkah kamu hitung sebenarnya untuk bagaimana cara membesarkan mereka? Diam kan? Nah, itu pengalaman saya. Lalu akhirnya kan saya bertanya, yang menjadi contoh saya selalu ibu saya. Ibu saya itu orang Bengkulu, menikah dengan ayah saya dengan perbedaan umur 20 tahun. Karena ketika Bung Karno dibuang ke Bengkulu. Tapi karena kebetulan ibu saya itu orang tuanya adalah tokoh pergerakan dari kalangan Muhammadiyah. Dua-duanya aktivis. Jadi dia pun, ibu saya, mendapatkan pendidikan yang menurut saya cukup baik. Jadi artinya apa? Tonggak negeri ini itu perempuan, tapi pada kenyataannya mengapa mereka disisihkan? Banyak sekali. Makanya waktu saya presiden, saya membuat undang-undang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan bagi anak-anak. Mungkin kalau bukan
waktu itu ada presiden perempuan, barangkali undang-undang itu belum tercetus sampai hari ini. Tetapi ini yang saya juga menjadi, aduh percuma. Sudah dibuat undang-undangnya, tapi kalangan ibu-ibu itu sendiri tidak merespon bahwa mereka sudah diberi sebuah perlindungan sebenarnya secara hukum formal. Banyak ibu-ibu nanti ya datang ke saya, anak buah saya umpamanya, sudah bagus ini menjadi pengurus partai, toto datang nangis. Ya saya bilang sabar Bu, itu ya jangan nangis. Bagaimana kalau menangis, saya mau tahu ibu itu mengalami hal apa. Tadinya saya sudah deg-degan, wah mungkin dia digaplok ini sama suaminya, kan begitu. Tapi tidak ada tanda-tanda toh, jadi saya pikir ya saya diam saja dulu. Ternyata dia bilang begini, Ibu saya nggak bisa lagi terus sebagai di partai. Oh kenapa gitu? Iya saya sudah diancam oleh suami saya. Diancamnya bagaimana? Iya pilih partai atau pilih saya. Ya klenger dong dia ya. Tapi saya memang tidak mau menunjukkan bahwa saya empati pada dia. Saya bilang, kalian ini perempuan, punya tangan, punya kaki, punya pikiran. Hanya begitu saja sudah menangis. Memangnya tidak bisa bekerja dengan baik. Saya makanya mungkin dibilang, ya itu barangkali ketus lah, apalah. Karena saya ingin mengencourage perempuan-perempuan itu bahwa kita punya hak di negara merdeka ini. Tapi kenapa sepertinya, maaf saja ya, saya sampai berpikir ketika Nabi Muhammad kita itu diturunkan, pada waktu itu mungkin kan sedang katanya zaman jahiliyah ya, tapi beliau dengan istrinya begitu sangat menghormati. Jadi aneh menurut saya, wanita Indonesia sekarang ini kenapa mau dibelakangkan? Ya terserah, nanti jangan saja ada perkelahian ya kalau mendengarkan suara saya ini. Habis ini semua istri-istri berontak gara-gara. Ya enggak apa-apa. Oh saya bilang saya mengencourage kader saya. Jangan lupa loh, bapak-bapak itu kalau kita semua itu mogok, nggak usah deh, mereka jengking. Nah ibu-ibu ini sekarang, anak-anak mudanya, saya sampai ngelus-ngelus dada. Kalau saya tanya, anak-anak kalian itu diberi makan apa? Langsung saya dibilangnya begini, ibu itu kan orang kaya, ibu kan tidak memikirkan hal-hal yang lain begitu. Saya ini kan sudah repot. Saya pikir ini ibu nih kenapa ya? Padahal tanyanya kok baik-baik ya. Jadi saya ini kan orang miskin Bu. Terus saya bilang, Bu, saya itu kan berniat supaya ibu mengurus anak-anak ibu tuh dengan baik. Jadi suara saya rendahkan. Iya karena saya ini sibuk sekali, begitu kan. Oh boleh saya tahu kesibukan ibu itu apa toh? Saya sudah mengatakan saya sibuk. Ya, ibu tahu nggak? Jadi presiden nggak sesibuk saya Bu. Jadi saya terus kan berpikir siapa toh sibuknya. Jadi sudah ya. Ya setelah suami saya pergi, lalu ibu apa? Iya saya harus menonton sinetron. Kalau nggak salah apa-apa begitu. Nggak boleh nyebut Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Ya pokoknya di TV gitu. Nggak enaknya ngomongnya di sini Bu. Lo katanya alam keterbukaan. Lo kok saya boleh dibully orang lain, nggak boleh. Baik, jadi sekarang yang paling utama, mumpung Ibu ada di sini dan ini Hari Kartini, pesan yang paling kuat yang ingin Bu Mega sampaikan kepada kaum ibu dan mungkin juga kepada kaum bapak-bapak. Ibu-ibu, tolong dengarkan bahwa
Hanya dari ibu lah bisa datang anak-anak yang pintar. Jadi ibu-ibu itu harus memberi makan yang sehat, pendidikan yang baik. Dan anak-anak Indonesia itu Pak Andi, saya tahu banyak anak-anak yang susah. Itu mereka ininya pintar-pintar. Anda kan harusnya menikmati hidup. Lalu kapan pensiun jadi ketua partai? Bu Mega, kembali soal kepergian Pak Taufik Kemas. Anda selalu mengatakan bahwa Pak Taufik Kemas ini teman berantem saya, guru politik saya, sparring partner saya. Nah, arti kepergian Pak Taufik Kemas dalam konteks sparring partner ini bagaimana? Saya ingin menegaskan, kalau saya tadi memberi dorongan pada ibu-ibu, itu bukan dalam arti melawan tanda kutip Bapak-bapak. Suami atau bapak-bapak itu dengan atau tanpa arti, tetapi kita bisa mendiskusikan hal itu. Nah, begitu yang saya lakukan dengan Pak Taufik. Tapi karena mungkin kita pada suatu hal yang sama, dalam artian di dalam mengurus keluarga dan sebagainya, beliau tahu saya dapat mengurus anak-anak saya dengan baik, meskipun saya juga yang tadi disebut penuh kesibukan itu. Tetapi hal yang sering kita adu, yaitu saya bilang sparring partner, itu adalah adu silat mulut, itu adalah di soal politik. Dalam cara Dalam politik siapa yang lebih hebat? Pak Taufik atau Anda? saya dong. Ini di sini perempuan terlalu superior, Bu. Saya ini lama-lama nggak ada artinya di sini nih. Oh, tapi Pak Taufik tuh sayang sekali loh sama saya. Karena saya masih loh, kan laki-laki itu sebetulnya gampang loh. Wah. Dia ambil hatinya. Gimana? Iya, pagi masih, meskipun tentunya yang menyiapkan itu sudah ada. Nanti kan mah sarapan saya gitu. Iya, saya taruh kan begitu. Lalu baju, bayangkan loh, padahal kalau dipikir kan saya presiden ya. Nah, ini yang saya nggak pernah bayangkan. Jadi Anda juga melayani suami ya? Duh, kalau di rumah itu udah ada urusan presiden atau apa. Jadi disitulah kita bisa menentukan dan meletakkan di mana seharusnya kita melakukan sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai teman. Nah, yang kurang kan teman itu. Ibu sudah, istri sudah, tapi teman biasanya yang masih jomplang. Nah, ini yang ingin saya angkat, bahwa kalian ini sama. Jadi yang juga terbayangkan atau yang sulit dibayangkan oleh masyarakat, Bu Mega ini emang punya waktu senggang atau tidak dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sekarang waktu senggang Ibu kapan dan ngapain? Sebetulnya masalah manajemen ya. Jadi peran saya seperti tadi yang saya katakan, istri ya, sebagai perempuan iya, sebagai ibu iya, sebagai manusia normal. Jadi tinggal pembagian waktunya. Jadi umpamanya ini anak-anak ini, maksudnya sampai Pak Jarod segala kalau datang ke rumah saya, tadinya setelah Pak Taufik tidak ada, saya pikir wah rumah saya bakalan sepi. Tapi ternyata tambah ramai, karena mungkin mereka sudah pikir Pak Taufik nggak ada yang galak itu kan sebagai penjaga. Jadi mereka banyak menemani saya datang. Jadi kalau umpamanya seperti itu ya sambil ngobrol saya bisa masak. Masak? Masak. Ibu masak? Ya, jadi ini rahasia ya. Kalau saya pergi ke luar negeri, nah itu Pak Taufik suka marah dalam artian bukan marah apa begitu, hanya bilang begini,
kamu tuh sebetulnya orang politik apa bukan toh gitu. Karena yang saya beli mestinya kan buku politik. Wah, buku apa? Yang saya beli itu buku-buku resep masak. Nah, tapi saya menjelaskan pada beliau, nah ini tidak mengertinya jalan pikiran saya. Karena apa? Ini sebetulnya politik juga. Kenapa? Oh ya? Kenapa? Karena saya ingin melihat, jadi sebuah penelitian kecil-kecilan, praktis. Karena dari situ kan ketahuan apa saja toh ingredientnya, bumbu-bumbunya. Tapi bukan itu yang saya perlukan. Yang saya perlukan adalah bagaimana umpamanya sekarang terjadi loh pergeseran menurut saya dari kalau kita lihat di abad dari 19 terus 20 ke sekarang 21. Orang barat itu kan sudah sangat menyukai cabai. Dulu mana ada loh. Ibu saya punya resep-resep masak dari teman-temannya di Amerika. Kalau saya lihat kan kalau bikin steak itu kan hanya lada, garam, that's all. Tapi kalau sekarang, oh bisa diberi kunyit. Apa maksud saya? Karena seharusnya ini oleh anak muda harus ditangkap dengan kreatif. Berarti bumbu-bumbu masak itu pun itu sudah mulai mendunia. Bu Mega, dengan cerita Anda kan sebenarnya harusnya di masa-masa tua seperti ini, walaupun kelihatan muda tadi, Anda kan harusnya menikmati hidup. Lalu kapan pensiun jadi ketua partai? Kan harusnya Anda menikmati aja, udah yang pusing-pusing kepala kasih yang muda-muda ini. Ya memang seharusnya begitu. Jadi sebenarnya waktu kemarin ini saya sudah bilang kan, istilahnya seperti farewell gitu. Bilang pada ketua-ketua, setiap saya baru ngomong nangis. Setiap saya baru ngomong nangis. Lalu saya bilang nangis itu ngopo toh. Terus kalau ini kan ibu memangnya kenapa gitu. Lalu saya ya seperti yang Pak Andi tanya, ya saya mau pensiun dan sebagainya. Padahal dalam pikiran saya sendiri juga bingung loh. Rasa pensiun tuh seperti apa ya? Karena saya tidak pernah merasakan dari sejak muda. Memang saya ini tidak pernah diam. Ada saja yang saya kerjakan. Tapi ibu nggak boleh egois mikirin diri sendiri, kalau pensiun saya ngapain. Tapi bagaimana kemudian regenerasi ini jadi nggak jalan ini? Maksudnya? Saya udah pakai baju merah. Hah? Ya tapi KTA-nya mana? Bu Mega, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kikendi, sudah berbagi cerita dengan kami, memberikan semangat, terutama pada hari Kartini ini kaum perempuan mendapatkan porsi yang luar biasa dari statement Anda. Dan tentu saja sebagaimana biasa di akhir acara ini saya ingin berbagi juga cerita melalui buku Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat, dan ini akan saya berikan untuk Anda semua yang hadir di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kikendi.com. Tapi sebelum kita tutup, sebagaimana biasa Bu Mega, kalau ada tamu istimewa, maka ada souvenir cindera mata dari Kikendi, yaitu berupa karikatur. Bu Mega belum boleh lihat dulu, ini dia. Karikatur dari Kikendi, baru Ibu Mega boleh lihat. Ya kalau gini kan nyindir. Saya sebetulnya apa? Ini maksudnya bagus Bu. Ibu ada, kan selama ini Ibu merasa dibully. Ada intrik, bully, ada kritik, ada fitnah. Tetapi masih tetap tersenyum. Terima kasih Bu Mega. Tapi silakan duduk dulu, karena kita akan mendengarkan satu lagu dari Endah Laras. Iya.